PJ Bupati PD Insinyur Wahyudi Adi Siswanto MSI mengungkapkan gagasannya untuk menjadikan Kabupaten PD sebagai sentra bawang merah nasional. Keinginannya tersebut didorong oleh upaya untuk meningkatkan pemberdayaan petani bawang merah di wilayah tersebut. Dalam kunjungannya ke lokasi penanaman bawang merah di Kampung Pulau Blang, Kecamatan Simpang 3, Sabtu 18 Mei 2024, Wahyudi didampingi oleh Ketua Konsorsium Bawang Merah Aceh, Insinyur Haji Zakaria Agani, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politikus Bangpol Tuku Iqbal, serta Camat Simpang 3 Muhammad Naufal. Turut hadir pejabat SKPK terkait, penyuluh pertanian, dan unsur Forkopimcam Kecamatan Simpang 3. Wahyudi berdiskusi langsung dengan petani bawang merah mengenai masalah yang mereka hadapi dan menyampaikan keinginannya untuk mengembangkan pertanian bawang merah di PD. Sentra bawang ini kan Pulau Blang ya. Ada berapa kampung Pak? Di sini Pak? Iya di Mungkin giging Pak. Mungkin kalau semua kita 52 Pak. Hah? Kalau semua kita 52 desa. 52 kampung. Yang menanam bawang kayak Pulau Blang ini ada berapa kampung? Di 6 desa Pak. 6 desa. 6 desa. Mukim. Kalau mukim Pak kan, mukim ibu, dungu, termasuk lancang, giging, mangki sebagian. 6 mukim. 5 mukim. 5 mukim berarti Di Simpang 3 kan 6 mukim. Di wilayah Bungi sana itu nggak ada penanaman bawang merah. Mungkin sekitar 40-an yang nanam. 40 kampung ya. 50 desa. Ia juga menekankan pentingnya pola pengembangan yang bisa melalui bantuan pemerintah atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan produktivitas. Target pemberdayaan budidaya bawang merah bukan hanya untuk memperluas lahan, tetapi juga untuk memberdayakan ekonomi keluarga. Kemarin kita sampaikan ke Dirjen Horti dan Pak KSP itu persoalan sosial yang tumbuh di masing-masing keluarga. Solusinya dengan menanam bawang. Nah itu. Ya, menarik Pak. Nah itu, maka menanam bawang itu harus menjadi aktivitas keluarga. Bisa nggak begitu? Jadi semua keluarga nanti sibuk di persoalan bawang. Pada Pak Kece sebetulnya, Pak Kece, kita pemerintah mengharapkan aktivitas dari kelompok-kelompok tani itu memotivasi keluarga itu supaya punya semacam lahan-lahan bawang masing-masing. Bagaimana caranya supaya bawang ini kalau tadi disampaikan 100 hektar bisa lebih banyak lagi karena aktivitas keluarga petani bawang. Jadi memperbanyak komunitas keluarga. Jadi di dalam keluarga itu ada istrinya, ada bapaknya, semua menjadi petani bawang di dalam. Jadi di sini nanti ada semua keluarga kerja bawang kan gitu. Iya. Tentunya di kampung Pulau Blang. Oh iya Pak. Dan nanti di situ kita harapkan semua keluarga punya semacam areal lahan bawang. Jadi gimana caranya nanti ya upah sewa apa nanti barangkali kerjasama dengan pemerintah tentang teknis pelaksanaan bagaimana semua keluarga di Pulau Blang ini punya lahan bawang biar sepeda dia yang suami dari pagi sampai malam kerja di sawah semua jadi ramai petani bawang gitu. Itu aja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyudi menekankan perlunya pertimbangan dalam pola menanam, memanen, memasarkan, hingga penyimpanan bawang merah agar harga tetap stabil. Wahyudi optimis potensi petani bawang merah di PD bisa dikembangkan, merujuk pada pengalaman di Solo yang menunjukkan peningkatan ekonomi petani setelah beralih dari menanam padi ke bawang. Dan bagus mulai kita pikirkan mulai kata Pak Haji Cek ini menanam, memanen, memasar kan. Ya. Nah, itu harus ada yang Menyimpan bertanggung dulu lagi, jawab. Pak. Menyimpan. Jangan sampai mereka habis panen raya mereka bingung harga turun apa. Menyimpan. Ada satu M lagi Pak, menyimpan. Kalau panen raya, Harganya. karena panen raya itu tidak terbatas di PD saja. Misalnya Iya. PD kadang-kadang panen, tapi di daerah lain nggak ada bawang. Nah, kita masih harga tinggi.
Tetapi kalau semua secara nasional panen raya, kita harga turun pasti. Nah, bagaimana mengelola harga turun ini? Ini tugas konsorsium untuk menyimpan, kan gitu. Ya. Waktu di Solo, masyarakat Solo itu tanam padi, ya. Mereka nggak dihargai sebagai petani, ya nggak? Ada cerita itu, Pak. Setelah mereka menanam bawang merah, petani ini sudah menjadi kelas menengah ke atas. Lihat rumahnya semua minimalis, tembok semua. Dulu rumah-rumah kayu mereka. Nah, maksud saya, apa itu akan terjadi di PD kalau kita manage petani semua kakak ini memiliki penghasilan yang tinggi oleh bawang? Gimana itu ya Pak Sudi? Untuk menangani masalah pemasaran, ia berharap konsorsium bawang merah dapat membantu mengendalikan harga bawang milik petani. Wahyudi juga meminta penyuluh pertanian untuk melakukan uji coba dalam menangani penyakit dan hama. Nah, memasarkannya, menyimpannya ketika harga fluktuatif harga ini bagaimana mengendalikannya? Nah, itu Pak. Jadi tertampung, hasilnya nggak perlu misalnya head 25.000, kita coba pertahankan di 20.000 dari diuntungkan. Nah, itu kita masuk barang itu, jadi petani nggak usah pikir kalau harga tinggi ya kita lempar ke pasar, tapi begitu harga rendah kita kayak bulog dibeli supaya petani jangan traumatis kayak kemarin, disimpan juga nggak naik. Gimana Pak Solidin dulu? Ini pelakunya soalnya. Gimana Pak Solidin? Setuju? Setuju Pak. Jadi harga kita patok aja, misalnya PD harga bawang 20.000. Nanti kita kalau mengeluh apa? Jadi kalau mahal jual aja, tapi 20.000 ditampung. Enggak, maksud saya dikendalikan oleh konsorsium dalam konteks pemodalan misalnya. Ya. Apa yang kurang? Ya, apa yang kurang? Apa ya? Misalnya mesin pompa apa? Nanti di konsorsium persoalannya. Pupuk apa? Biasanya pupuk kandang dulu sebelum ditanam ya. Ya betul. Ini pakai pupuk kandang juga kan? Sebagian Pak. Ya. Memang untuk mengembalikan hara tanah atau sekarang tanah kan banyak sudah mengandung Nah, apa namanya? bagi penyuluh Bu, Ya itu membina. diharapkan nanti ada 3 petak lahan. Petak pertama pakai jaring mengendalikan hamanya. Petak kedua pakai lampu. Petak ketiga kayak gini biasa. Nanti kita bagaimana caranya dihitung modalnya, kalau jaring berapa, hasilnya berapa gitu. Ya Pak, ya kan? Setuju. Lebih ke Biar terus kita terus berkembang, nggak berhenti. Pengembangan bawang merah di PD diharapkan dapat menanggulangi 5 masalah besar di kabupaten ini, yaitu pertama tingginya tingkat gugat cerai, kedua stunting, ketiga narkoba, keempat homoseksual, dan kelima kriminalitas anak. Jadi sehingga masyarakat, karena gini, ini saya bocorkan komunikasi saya dengan Pak Muldoko, ya kan, ada Pak Iqbal. Pak Iqbal mana Pak Iqbal? Siap, Pak. Nah, ini Pak Iqbal. Saya sampaikan awal, Pak Muldoko, PD punya obsesi menjadi kota bawang terbesar di Indonesia. Tetapi kita punya 5 data negatif. 5 data negatif Kabupaten PD itu pertama, kasus cerai gugat itu 500 kasus. Cerai gugat itu artinya KDRT. Karena gugat, cerai ada 2 jenis, cerai gugat sama cerai talak. Cerai talak ini biasanya suaminya mau kawin lagi, kan di cerai talak itu. Jadi 500 kasus cerai gugat ini KDRT, ya kan? Kedua stunting, nah, ketiga narkoba, ketiga kriminalitas anak, keempat, kelima homoseksual. Jadi ada 80 kasus HIV. Ini saya sampaikan pada, silakan dicek di data baik di BPS atau di Mahkamah Syariah, kan gitu. Terus solusinya bagaimana? Saya mulai analisis namanya Pak Muldoko. 1, cerai gugat ini akibat suaminya mukul istrinya, ibunya keras. Itu ada di kasus, ada yang ditahan apa. Akibatnya anak gadis yang kecil, yang tahu perasaannya ibu-ibu kan, anak gadis kecil itu nggak bisa melawan bapaknya, dibuat ibunya dikepukin. Dia hanya menangis di pojok-pojok pintu, menangis. Dia melihat yang namanya psikotraumatik namanya. Anak kecil, traumatik remaja, dia nggak enak makan, nggak mau olahraga, remaja dia punya kandungan yang lemah. Ketika menjadi ibu, dia kandungan lemah, dia ada anak lahir prematur, kurang sehat, itu namanya stunting. Itu akibat psikologi karena kekerasan rumah tangga. Nah, 1 terjawab stunting ya, 1, jadi 2 kasus.
Kasus pertama kekerasan rumah tangga, kedua stunting, ketiga narkoba. Ada 3 jenis anak laki-laki kecil. Anak laki-laki lemah, anak laki-laki pengecut, dan anak laki-laki kuat. Anak laki-laki yang lemah itu akan mencari figur bapak yang baik. Itu sudah ada di buku. Karena bapaknya dari kecil dia lihat ibunya dihajar bapaknya. Dia akan mencari laki-laki yang baik. Dia menjadi homoseksual. Akhirnya ada 80 kasus HIV, 4 sudah AIDS. Dari almarhumah Dr. Arika ini yang cerita. 80 kasus HIV. Itu akibat homoseksual. Semuanya homoseksual. Yang ketiga, narkoba. Anak laki-laki pengecut, dia lari keluar rumah. Dia untuk pelampiasannya atau pelarian, dia main narkoba, minimal lem. Narkoba, jadi sabu. Kalau sudah butuh, dia menjadi kurir. Nah, ya. Ini yang keempat. Kelima, anak laki-laki yang kuat, dia berantem di luar rumah. Nah, berantem di luar, nah, akhirnya kriminal. Nah, ya, kalau kemarin di penjara itu kita ada berapa kriminal anak-anak laki-laki, itu hampir 70%. Kriminal anak-anak. Jadi anak-anak berantem karena stres di rumah, dia lari ke rumah berantem. Nah, jadi ada 5 data negatif, ujungnya akibat kekerasan rumah tangga. Sekarang dianalisis lagi, kenapa bapaknya keras pada itu? Karena nggak ada kerjaan. Jadi dari pagi sampai petang dia di warung kopi di sini. Coba perhatikan. Mereka dari pagi yang 5.000 yang ngopi sampai petang main wifi, karena main gamenya tuh itu. Pokoknya di warung kopi juga mau ke rumah juga. Pulang nggak ada kopi, ribet. Artinya saya bilang Pak Mul, kalau di PD tidak sebatas pekerjaan, tetapi kesibukan. Kalau bertani mereka 1 kali tanam setahun, habis nanam tani ini tunggu panen, dia nganggur lagi. Tetapi kalau bawang, dia dari pagi sampai malam itu di sawah. Dia nggak sempat ngopi. Nah, maksud saya, kalau banyak petani bawang, seluruh kakak ini sibuk di sawah. Kita akan kenduri sawah besar untuk bawang. Kalau perlu kita berangkat ke umroh, Pak. Umroh, Yang dapatkan Pak Saifuddin, mereka gampang aja umroh, bangun rumah. Ditunjukin Pak, ini dulu rumah-rumah kayu, sekarang rumah minimalis semua, minimal di depannya ada Innova ya Pak ya. Ya. Ada Innova. Insya Allah. Begitu cepatnya, iya bawang itu hasilnya 4 kali padi katanya. Kalau tidak ada gangguan hama atau ya. 4 kali. Nah, sekarang makanya bagaimana manage semua kakak ini tertarik dengan menanam bawang. Oleh kecil Pulau Blang yang mengkampanyekan bawang bersama Pak Saifuddin. Perwakilan petani Saifuddin mengungkapkan pengalamannya ketika sukses menanam bawang merah di Solok Selatan, Sumatera Barat, yang kemudian diterapkan di desanya sejak tahun 1997. Namun ia mengeluhkan harga bibit bawang yang mahal dan berharap ada bantuan untuk membuat penangkaran bibit bawang merah di PD. Waktu kami ke Solo, orang Solo pertamanya orang Tran dulu ya. Saya kolaborasi dengan orang petani Solo. Petanam padi itu jadi rendah. Alhamdulillah begitu masuk dengan 4 tahun masuk nanam bawang, alhamdulillah orang itu jadi kaya. Di Solo itu ada nanam bawang semua sekitar 13.000 hektar di Solo. Itu Solo Selatan. Jadi kalau di tempat kami Desa Pulau Blang, alhamdulillah Pak. Jadi kalau yang buat rumah hasil kami semua Pak, Desa Pulau Blang. Nah, kalau biarpun bangunan agak sedikit, ya alhamdulillah itu hasil kami semua. Karena dari tahun 97 nanam bawang sampai sekarang Pak. Yang saya mulia Bapak Bupati PJ sudah hadir ke desa kami, Desa Pulau Blang. Kami adalah para petani bawang merah Pak. Jadi harapan kami, saya pernah jumpa di Solo kemarin Pak sama Bapak. Saya dengan perwakilan dari PDPD bawang merah di Solo. Jadi ada perbandingan Pak. Jadi kita ini beli bibit Pak dari Jawa semua. Yang harapan kami bisalah di PD ini sebagai untuk penangkal Pak. Bawang merah jangan kita beli lagi bawang merah dari Pulau Jawa. Ya. Jadi mohon bibitnya, mohon Pak. Jadi
Kita untungnya sedikit kalau kita sekarang beli bibit harga 45 dari Pulau Jawa, kan nanti kalau ada bibit sendiri insya Allah mungkin harganya agak murah. Mohon Pak, kalau ada nanti bantuan berupa kastorit, kami petani Pulau Blang siap menanam untuk pembibitan. Saya adalah petani dan penangkar bawang merah. Itu ada kita. Jadi harapan kami untuk pemamuran bawang merah di Kecamatan Sipangle khususnya dan Kabupaten Pidi seluasnya, insya Allah kami siap menanam, kapan saja siap menanam. Terima kasih Pak Ketua Kelompok. Mungkin hari ini Pak Bupati sedikit hasil kunjungan ini juga ada saran, Pak. Ketua Konsorsium Bawang Merah Aceh, Insinyur Haji Zakaria Agani, menambahkan bahwa konsorsium telah berdialog dengan Badan Pangan terkait pemberdayaan budidaya bawang untuk menangani inflasi. Ia menekankan pentingnya lahan abadi untuk memastikan stabilitas harga dan produksi bawang. Zakaria menyarankan pertanian berbasis kawasan dan kerjasama dengan penyuluh pertanian di Pidi sehingga petani dapat menanam 2 kali komoditas bawang dan 1 kali komoditas padi. Zakaria juga menyatakan kesanggupan konsorsium untuk mengembangkan program off-taker guna mendukung stabilitas harga dan hasil panen. Ya, kami kemarin tanggal 9 sampai dengan 11 itu diundang oleh Badan Pangan dalam hal bagaimana ini mengatur inflasi, menjaga inflasi. Alhamdulillah Kabupaten Pidi kita ini sudah 2 tahun dari 2022 saat harga bawang 80.000, di bulan 7 sampai dengan 12 itu harga menjadi 25 sampai 30. Di 2023 inflasi di Aceh terendah itu sumbangsinya adalah di bawang dan cabai, di mana harga bawang waktu itu di rata-rata di 22.000, cabai di 30.000. Itu stabil, Pak. Berdasarkan pengalaman ini 2024 melambung lagi. Kenapa? Di sini yang dibutuhkan sebenarnya ada lahan abadi, Pak. Lahan abadi ini yang kita bisa lihatin supaya petani itu saat panen benar-benar mendapatkan durian runtuh atau mendapatkan keuntungan yang lebih karena harganya yang di atas head. Terus bagaimana ini meyakinkan, ini ada persoalan yang hari ini di ini. Kadang-kadang paradigma ini, Pak. Mungkin kalau petani Simpang 3 sudah merasakan apa manfaat menanam bawang membandingkan rapadi dengan bawang. Tapi di sini butuh kerjasama dengan penyuluh, dalam hal ini juga Dinas Pertanian, artinya dibuatlah berbasis kawasan. Ini kawasannya memang sudah dari standar, tapi hari ini bagaimana dengan tadi bisa menanam 2 kali bawang, 1 kali padi, kemudian kalau ada orang yang seperti swasta kadang mau bekerja sama dengan pihak petani, baik di permodalan, di ini dengan sistem syariah tentunya bagi hasil, ini tentu juga harus difasilitasi oleh dinas. Karena pengalaman kita, kalau ini tidak kerjasama dengan bagus, bahasa kita ada sinergisitas yang bagus, ini susah kita kembangkan menjadi PD, menjadi kawasan bawang merah secara nasional. Karena kalau di Brebes, di Solo itu benar-benar menjadi petani sebagaimana, tapi semua difasilitasin. Nah, jadi ini mudah-mudahan ke depan masukan-masukan Bapak ini menjadi buat kami bagaimana mendapatkan area yang cukup. Dengan demikian, PJ Bupati Pidi berharap program ini dapat membawa manfaat besar bagi ekonomi keluarga di Pidi dan membantu mengatasi berbagai masalah sosial di kabupaten tersebut. Salam Pidi Mulia.